Kultivasi satu klik super system. Bab 1021. Judul, Arang muncul dan ada cara lain. Ketika Zhang Qingxi mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya yang ditutupi oleh kerudungnya. Bahaya yang menurut Luo Chen mungkin menarik sebenarnya, itu adalah gangguan dari kesadaran sebuah benua. Dari kata-kata Luo Chen, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia bersentuhan dengan kesadaran benua semesta. Dia bahkan punya cara untuk menghindari pengaruh kesadaran benua semesta. Bahkan Wu Ming sedikit tercengang. Dia menatap Luo Chen dengan terkejut. Dia bisa melihat kepercayaan di mata Luo Chen. Jelas, apa yang dikatakan Luo Chen bukanlah kebohongan. Luo Chen benar-benar berurusan dengan kesadaran benua semesta, dan kesadaran benua semesta tidak berpengaruh pada Luo Chen. Mungkinkah? Mata Wu Ming terfokus, dan dia berkata dengan terkejut, ada kesadaran benua yang turun di wilayah ras iblis beberapa waktu lalu. Mungkinkah karena kamu, saudara junior? Dia tidak menghubungkan masalah ini dengan Luo Chen pada awalnya. Bagaimanapun, Luo Chen berasal dari klan manusia, dan kesadaran benua telah turun di wilayah ras iblis. Sangat sulit bagi mereka untuk memiliki hubungan satu sama lain. Tapi sekarang, Wu Ming tidak punya pilihan selain menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Tebakan kakak senior benar. Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu karena binatang kontrakku, bulu emas, berubah dari Neptunus menjadi Nether Devil Rock. Kakak senior, kamu pasti tahu bahwa Nether Devil Rock adalah makhluk dari 6 jalan reinkarnasi. Kesadaran benua semesta secara alami tidak akan membiarkan makhluk seperti itu menyelesaikan transformasinya di benua semesta. Oleh karena itu, kesusahan kilat turun untuk menghancurkan aku dan bulu emas bersama-sama. Luo Chen tidak banyak bicara setelah itu, tetapi baik Zhang Qingxi maupun Wu Ming mengerti apa yang dimaksud Luo Chen. Artinya, aku berdiri tepat di depan kalian semua sekarang. Hasilnya jelas. Karena itu masalahnya, maka aku akan melindungi Qingxi untukmu. Itu hanya untuk melengkapi tulang pedang osikular, itu seharusnya tidak menarik terlalu banyak gangguan dari kesadaran benua. Wu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, aku berpikir untuk membantu Qingxi menyelesaikan tulang pedang. Tetapi aku tidak memiliki cara untuk menghindari pengaruh kesadaran benua. Meskipun kesadaran benua tidak dapat melakukan apapun terhadapku, aku tidak bisa mengalihkan perhatianku untuk melindungi Qingxi. Kalau tidak, aku akan membantunya menyelesaikan pedang tulang sejak lama. Sekarang, saudara bela diri junior Luo, karena kamu memiliki cara untuk menghindari pengaruh kesadaran benua, senior saudara ini akan melindungi Qingxi untukmu. Sebagai Saint Pedang Ancestor dan ahli alam Ancestor Puncak, tidak ada keraguan tentang kekuatan Wu Ming. Faktanya, pada level mereka, bahkan kesadaran benua semesta tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Paling-paling mereka hanya bisa mengusir mereka, tetapi tidak mungkin membunuh mereka. Dia selalu waspada dan tidak berani membantu Zhang Qingxi menyelesaikan pedang tulang. Dia juga khawatir bahwa setelah dia menyelesaikan pedang tulang untuk Zhang Qingxi, dia akan diusir dari benua oleh kesadaran benua. Tanpa perlindungannya, Zhang Qingxi tidak akan mampu bertahan dari serangan kesadaran benua. Tetapi situasi saat ini berbeda. Dia tidak membantu Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang. Kesadaran benua tidak mungkin menargetkannya. Bahkan jika dia melindungi Zhang Qingxi, kesadaran benua hanya bisa menatapnya. Luo Chen punya cara lain untuk menghindari pengaruh kesadaran benua, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir tentang Luo Chen. Nak, tidak perlu merepotkan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lubuk hati Luo Chen. Matanya menyipit saat dia bisa mendengarnya. Pemilik suara itu adalah arang hitam naga api penyucian, yang telah tinggal di Kekaisaran Flowing Cloud untuk menjaga keluarga Luo untuknya. Buka saluran spasial dulu, aku akan memberitahumu ketika aku keluar, suara arang hitam terdengar lagi. Luo Chen ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Wu Ming dan berkata, kakak senior, aku punya teman yang mungkin datang ke sini. Aku harap dia tidak akan diganggu. Tidak apa-apa, Wu Ming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, adik junior, biarkan dia datang. Wu Ming tertegun sejenak. Dia samar-samar merasakan fluktuasi jiwa dan tahu bahwa Luo Chen sedang berkomunikasi dengan binatang yang dikontraknya melalui kontrak jiwa. Dia tidak menolak Luo Chen. Zhang Qingxi, yang berada di sampingnya, juga menatap Luo Chen dengan tatapan bingung. Dia tidak tahu trik macam apa yang akan dimainkan Luo Chen. Luo Chen hanya tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk.
Pusaran spasial hitam pekat muncul dari udara tipis. Pada saat berikutnya, tubuh arang hitam naga api penyucian yang menyusut terbang keluar dari pusaran dan mendarat di bahu Luo Chen. Ini adalah naga iblis api penyucian? Wu Ming tidak bisa tidak bertanya dengan heran ketika dia melihat arang hitam. Dia menyadari bahwa saudara juniornya yang rendah hati ini menjadi semakin sulit untuk dilihatnya. Tidak hanya bakatnya yang menakjubkan, tetapi dia juga memiliki beberapa koneksi dengan kesadaran benua semesta. Tidak hanya itu, saudara juniornya yang rendah hati ini bahkan telah memanggil naga iblis api penyucian. Orang harus tahu bahwa naga iblis api penyucian adalah eksistensi teratas bahkan di 6 jalan reinkarnasi. Terlebih lagi, kemunculan keberadaan seperti itu di benua semesta pasti akan menyebabkan kesadaran benua semesta menolaknya. Namun, naga iblis api penyucian ini telah muncul di hadapannya dengan sempurna, yang cukup untuk membuktikan bahwa naga iblis api penyucian ini luar biasa. Itu benar, aku adalah naga iblis api penyucian yang mulia, Master Arang Hitam. Arang hitam mengepakkan sayapnya ketika dia mendengar ini. Mata naga emasnya dipenuhi dengan kebanggaan. Sudut mulut Luo Chen berkedut saat mendengar itu. Dia meraih arang hitam dari bahunya dan mengangkat akar sayapnya. Seolah-olah dia sedang mengangkat ayam. Dia berkata dengan marah, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu memiliki cara yang lebih baik untuk membantu kakak bela diri senior Zhang menyelesaikan tulang pedang?" Luo Chen secara alami cemas ketika datang ke misinya. Adapun arang hitam, Luo Chen tidak terlalu peduli karena dia tahu arang hitam terlalu baik. Bahkan jika dia memperlakukan arang hitam seperti ini, selama dia mengeluarkan batu roh kelas atas setelah kejadian itu, arang hitam akan langsung melupakan semua hal yang tidak menyenangkan, dan akan sangat mudah untuk membujuknya. "Bajingan, turunkan aku." Kedua kaki pendek arang hitam menendang secara acak saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak puas. Jika itu orang lain, mereka secara alami tidak akan dapat menangkapnya dengan mudah. Namun, Luo Chen berbeda. Sebagai penguasa ke-9 dari ruang misterius, meskipun dia belum sepenuhnya mewarisi ruang misterius, dia sudah memiliki kemampuan untuk menyegel kekuatannya. Selama telapak tangan Luo Chen mendarat di tubuhnya, kecuali Luo Chen mengambil inisiatif untuk menekan kekuatannya sendiri. Jika tidak, kekuatannya akan langsung disegel oleh Luo Chen. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya luar biasa, sekali dia ditangkap oleh Luo Chen, kecuali Luo Chen melepaskan cengkeramannya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Ketika Wu Ming dan Zhang Qingxi melihat pemandangan ini, mereka berdua merasa bahwa pandangan dunia mereka runtuh. Mereka tahu betapa menakutkannya naga iblis api penyucian itu. Itu adalah eksistensi menakutkan yang berdiri di puncak 6 jalan reinkarnasi, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan ahli alam Ancestor tidak akan berani menurunkan kewaspadaannya saat menghadapi naga iblis api penyucian. Tapi sekarang, naga iblis api penyucian yang sangat menakutkan ini dengan santai ditangkap oleh Luo Chen. Seolah-olah Luo Chen sedang memegang ayam kecil. Ini tidak diragukan lagi membuat Wu Ming dan Zhang Qingxi merasa seolah-olah jiwa mereka telah padam. Bab 1022. Judul, Misteri Spasial Hati Gelisah. Katakan dulu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Apa yang terjadi? Luo Chen memegang arang hitam di tangannya. Dengan membalik pergelangan tangannya, batu roh kelas atas muncul di tangannya. Dia berkata dengan lemah, "Jawab dengan bagus. Batu roh kelas atas ini milikmu." Mencoba menyingkirkan kakek arang hitam hanya dengan satu batu roh kelas atas? Arang hitam tidak menjawab. Wu Ming memutar pergelangan tangannya dan setumpuk kecil batu roh muncul di tangannya. Dia mengendalikannya untuk terbang di depan arang hitam. Zhang Qingxi juga mengeluarkan setumpuk kecil cincin semesta dari cincin semesta dan mengendalikannya untuk mengapung di depan arang hitam. Gudong. Arang hitam menelan ludahnya dan menatap dua tumpukan batu roh kelas atas dengan tatapan membara. Meskipun Luo Chen telah memberinya tas batu roh kelas atas spasial dan itu bisa mendapatkan batu roh kelas atas dari tas batu roh kelas atas spasial setiap hari, bagaimana mungkin jenis batu roh kelas atas yang dibentuk dengan mengumpulkan paksa? Batu roh kelas atas dengan formasi dibandingkan dengan batu roh kelas atas yang Zhang Qingxi dan Wu Ming keluarkan saat ini? Luo Chen tersenyum dan melepaskan arang hitam. Dia berkata dengan lemah, "Katakan padaku, apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat kakak bela diri senior Zhang menyelesaikan tulang pedang sambil menghindari kesadaran benua semesta?" Mata arang hitam jatuh pada dua tumpukan batu roh kelas atas, dan tangannya yang pendek menyeka air liur dari sudut mulutnya.
Dia mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Luo Chen. Mata naga emasnya menunjukkan sedikit penghinaan saat dia berkata, "Nak, apakah kamu lupa bagaimana aku muncul di benua semesta? Aku adalah naga iblis api penyucian." Berbicara secara logis, kesadaran benua semesta seharusnya telah menolakku sejak lama. Namun, bukankah aku masih di sini? Bukankah dengan baik aku muncul di depanmu sekarang? Bukankah itu karena cara senior Xiao? Luo Chen merasa agak tidak berdaya ketika mendengar ini. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah teknik yang ditinggalkan oleh ahli misterius itu, Xiao Tian. Tapi sekarang, sepertinya semuanya berbeda dari yang dia bayangkan. Kamu jelas mungkin salah. Arang hitam menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia berkata dengan suara yang terdengar seperti susu, "Tapi alasan mengapa aku bisa muncul di benua semesta bukan karena masterku, tetapi karena ruang spasial yang kamu kuasai." Zona spasial itu, Luo Chen tidak bisa tidak merasa bingung ketika mendengar kata-kata arang hitam. Sudah beberapa waktu sejak dia memasuki zona spasial itu. Alasan utamanya adalah karena dia tidak yakin bisa lulus ujian selanjutnya. Bahkan jika dia memasuki zona spasial itu tidak akan memberinya banyak manfaat. Oleh karena itu, dia telah mengesampingkan zona spasial misterius. Sekarang arang hitam menyebutkannya, sepertinya ada misteri lain di balik zona spasial misterius itu. Seharusnya aku memberitahumu bahwa zona spasial diciptakan oleh Master. Arang hitam memandang Luo Chen dan berkata dengan jijik, "Fondasi terpenting dari zona spasial adalah medan perang kuno di medan pertempuran pemadam jiwa. Tidak seperti mutlak lainnya, tanah benua, medan perang pemadam jiwa itu istimewa. Bahkan kesadaran benua semesta tidak dapat memengaruhi medan perang pemadam jiwa." Jadi begitu, Luo Chen tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Alasan kamu bisa muncul di benua semesta dan tidak ditolak oleh kesadaran benua adalah karena kamu memiliki aura medan pertempuran jiwa absolut, menyebabkan kesadaran benua semesta tidak dapat merasakan identitas dirimu yang sebenarnya. Itu benar. Arang hitam mengangguk. Dia melihat dua tumpukan batu roh kelas atas tidak jauh dan berkata, "Aku hanya ingin memiliki aura medan perang jiwa mutlak. Aku hanya bisa melakukannya di ruang yang dibuat oleh masterku. Jika tidak ada ruang yang diciptakan oleh masterku, bahkan jika aku berjalan keluar dari medan pertempuran pemadam jiwa, aku tidak akan dapat mempengaruhi kesadaran benua alam semesta." Setelah mendengar kata-kata arang hitam, Luo Chen mengerti apa yang dimaksud dengan arang hitam. Selama dia membantu Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang osikular di zona spasial misterius itu. Bahkan jika Zhang Qingxi muncul di benua semesta sekali lagi, itu tidak akan menyebabkan kesadaran benua semesta menolaknya. Dapat dikatakan bahwa cara terbaik untuk membantu Zhang Qingxi menyelesaikan tulang pedang osikular di ruang misterius itu adalah dengan membantunya menyelesaikannya. "Baiklah, ini semua milikmu." Luo Chen menunjuk batu roh kelas atas di sampingnya dan berkata dengan jijik. Dengan kekuatan arang hitam saat ini, batu roh kelas atas sebenarnya tidak banyak berpengaruh padanya. Alasan mengapa arang hitam sangat antusias dengan batu roh kelas atas sebenarnya sebagian besar karena dia serakah. Ketika arang hitam mendengar ini, dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan muncul di samping dua tumpukan batu roh kelas atas. Dengan gelombang cakar kecilnya, dia menarik dua tumpukan batu roh kelas atas ke dalam pelukannya. Setelah itu, dia langsung memasuki pusaran gelap. Luo Chen merasa sedikit tidak berdaya ketika melihat ini. Dia berkata kepada Wu Ming dan Zhang Qingxi, "Kalau begitu, kakak senior Wu Ming, kakak bela diri senior Zhang, ikuti aku." Setelah mengatakan ini, Luo Chen melambaikan tangannya dan pusaran hitam gelap meluas. Setelah itu, sosok Luo Chen menghilang dari tempatnya. Zhang Qingxi dan Wu Ming terdiam sesaat sebelum mereka juga melangkah ke pusaran gelap. Di ruang misterius, sosok Luo Chen muncul dari udara tipis. Dia memandang arang hitam yang tidak jauh darinya dan melengkungkan bibirnya. Dia berkata dengan lemah, "Katakan padaku, mengapa kamu menipuku ke ruang ini?" Naga iblis api penyucian, arang hitam, menarik batu roh kelas atas. Mata naga emasnya dipenuhi dengan keraguan, seolah-olah dia terkejut bahwa Luo Chen akan mengatakan hal seperti itu. "Masih bermain bodoh denganku?" Luo Chen dengan santai mengangkat arang hitam dan berkata dengan lemah, "Ada banyak tempat di benua alam semesta yang mirip dengan zona spasial ini. Entah itu jurang surga yang terkubur, medan perang yang memadamkan jiwa, atau 6 jalan reinkarnasi yang misterius. Semuanya, mereka dapat dengan mudah mengisolasi kesadaran benua semesta. Aku tidak harus tinggal di zona spasial ini untuk menyelesaikan pedang tulang untuk orang lain." Arang hitam berhenti berpura-pura bodoh ketika dia mendengar ini.
Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan Luo Chen. Dia berkata, zona spasial ini memang tempat yang paling cocok untuk melengkapi pedang tulang. Karena zona spasial ini terkontaminasi dengan aura master, bahkan jika kesadaran benua semesta merasakan bahwa tulang pedang telah selesai, itu tidak akan berani turun. Adapun mengapa aku menipu kamu kembali ke sini? Arang hitam berguling-guling di udara. Mata naga emasnya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, apakah kamu berencana untuk meninggalkan persidangan di zona spasial ini selama sisa hidup kamu? Aku masih menunggu kamu untuk mencicipi rasa harta lainnya di zona spasial ini setelah kamu melewati persidangan. Luo Chen melihat arang hitam dalam-dalam ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa arang hitam sangat terburu-buru untuk membiarkannya lulus ujian di zona spasial ini. Itu tidak sesederhana hanya karena dia serakah. Mungkin ada beberapa rahasia lain di balik ini, tetapi karena arang hitam berpura-pura bodoh, Luo Chen tidak terus bertanya. Dia bisa merasakan bahwa arang hitam tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Alasan mengapa dia sangat cemas kali ini mungkin karena sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Bahkan seseorang sekuat arang hitam tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindari bencana ini. Itulah mengapa dia mendesaknya untuk lulus ujian zona spasial ini sesegera mungkin dan mengambil kendali penuh dari zona spasial ini. Dia akan bisa melindungi dirinya sendiri selama perubahan besar. Aku bisa merasakan aura yang ditinggalkan master di tubuhmu. Arang hitam melihat Luo Chen tidak berbicara. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, yang terbaik adalah menggunakan 7 jarum pemutus langit untuk mengisi kembali tulang pedang gadis kecil itu. Dengan cara ini, itu dapat mencegah kesadaran benua semesta turun. Bagaimanapun, kebencian antara tulang pedang dan kesadaran benua semesta tidak dangkal. Bab 1023. Judul, Tulang Pedang Lengkap Diagram Pedang Ilahi. Luo Chen sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 7 jarum pemutus langit dari cincin semesta interspatialnya. 7 jarum emas tergantung di udara. Mereka memancarkan mantra Dao yang membuat orang tidak bisa berpaling. Pada saat yang sama Luo Chen mengeluarkan 7 jarum pemutus langit, Zhang Qingxi dan Wu Ming muncul di pusaran di belakangnya. Baiklah, ayo bantu gadis kecil ini menyelesaikan pedang tulang di sini. Arang hitam memandang Luo Chen. Dia berkata dengan lemah, dengan aku yang bertanggung jawab, kesadaran benua semesta tidak akan bisa turun. Luo Chen sedikit mengangguk, lalu menatap Wu Ming dan berkata dengan ekspresi serius, kakak senior, tolong lindungi aku untuk mencegah kecelakaan terjadi. Wu Ming sedikit menganggukkan kepalanya, tetapi matanya terus melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan kejutan dan keraguan. Tidak perlu melihat, ini adalah tempat yang kamu bayangkan, kata arang hitam setelah melihat ekspresi Wu Ming, seolah dia telah menebak apa yang Wu Ming pikirkan. Jadi begitu, ketika Wu Ming mendengar ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jika itu adalah tempat itu, memang bukan masalah untuk menyelesaikan tulang pedang Qingxi kali ini. Aku hanya tidak berpikir bahwa garis keturunanmu akan muncul lagi setelah zaman kuno. Jelas, Wu Ming tahu beberapa rahasia. Namun, informasi yang terungkap dalam percakapannya dengan arang hitam naga api penyucian tidak banyak. Apakah itu Luo Chen atau Zhang Qingxi, tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Mau bagaimana lagi, pekerjaan kita melelahkan. Arang hitam menghela nafas dan berkata tanpa daya, orang-orang itu datang lagi. Tidak mungkin garis keturunan kita tidak dilahirkan. Sayang sekali anak ini belum menyelesaikan semua ujian master. Aku ingin tahu apakah dia akan mampu menghadapi hal-hal itu. Mata Luo Chen terfokus ketika dia mendengar kata-kata arang hitam. Ada banyak keraguan di hatinya, tetapi dia tidak meminta terlalu banyak. Karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika arang hitam dan Wu Ming menceritakan semuanya, dia masih tidak akan memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Mengetahui hal-hal itu sebelumnya hanya akan membuatnya lebih banyak masalah. Karena itu, meskipun Luo Chen penasaran, dia tidak bertanya terlalu banyak. Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia juga orang yang cerdas. Dia harus tahu apa yang harus dia ketahui dan apa yang seharusnya tidak dia ketahui. Bagaimana mungkin sesuatu yang bisa membuat naga iblis api penyucian dan leluhur kecil sekte pedang, Wu Ming, yang berdiri di puncak reinkarnasi 6 jalan, menunjukkan ekspresi serius seperti itu menjadi sederhana? Dia hanya memiliki tulang pedang osikular yang tidak lengkap.
Bakat seperti itu hanya bisa dianggap cukup bagus di benua semesta. Jika dia terlibat dalam masalah ini, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup sama sekali. Karena itu, dia dengan bijaksana tetap diam dan mengubur berita yang telah dia dengar jauh di lubuk hatinya, seolah-olah dia belum pernah mendengar berita seperti itu. Baiklah, hal-hal itu sekunder. Karena kamu tahu tentang garis keturunan aku. Arang hitam memandang Wu Ming dan berkata, aku kira kamu telah mendengar tentang 7 jarum pemutus langit juga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menyerahkan tugas menjaga gadis kecil itu kepadamu. Wu Ming mengangguk sedikit dan berkata kepada Luo Chen, saudara bela diri junior Luo, mari kita lakukan. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar itu. Dia berkata kepada Zhang Qingxi, kakak bela diri senior Zhang, tenangkan pikiranmu dan masuki kondisi kultivasi. Gunakan semua kekuatanmu untuk mengaktifkan tulang pedang. Zhang Qingxi tidak ragu-ragu ketika dia mendengar ini dan duduk bersila di tempat. Dia dengan cepat mengedarkan teknik kultivasi dan mendorong kekuatan tulang pedang osikular hingga batasnya. Niat pedang penghancur padat terpancar dari tubuh Zhang Qingxi. Bahkan ada suara dengungan pedang yang dipancarkan dari tubuh Zhang Qingxi. Pada saat ini, senior martial sister dari 10.000 bunga puncak pedang sekte ini seperti pedang ilahi yang menembus langit dan bumi, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Arang hitam menghela nafas dan matanya tampak dipenuhi kenangan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luo Chen tidak memperhatikan arang hitam. Dia meraih jarum emas di tangannya. Pada saat berikutnya, jarum emas langsung masuk ke kepala Zhang Qingxi dan menembus titik akupuntur Bai Hui. Wajah Zhang Qingxi langsung memerah. Aura menjadi lebih kacau. Niat pedang penghancur di sekitarnya melonjak dan membentuk banyak retakan di tanah. Ini adalah tanda niat pedang kehilangan kendali. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan tidak akan lama sebelum Zhang Qingxi akan dihancurkan oleh niat pedang yang kehilangan kendali. Bahkan jika Dr. Godly mati, dia tidak akan bisa pulih. Namun, baik Luo Chen maupun Wu Ming tidak memiliki ekspresi di wajah mereka. Luo Chen menatap Zhang Qingxi, dan mata penipu mulai beredar tanpa sadar. Sangat cepat, niat pedang penghancur Zhang Qingxi dan di sekitar Zhang Qingxi telah mencapai puncaknya. Pada saat inilah Luo Chen dan Wu Ming menyerang bersama. Wu Ming muncul di belakang Zhang Qingxi pada waktu yang tidak diketahui. Dia meletakkan telapak tangannya di punggung Zhang Qingxi. Esensi pedang murni melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuh Zhang Qingxi. Cahaya kabur muncul di sekitar tubuh Zhang Qingxi dan membentuk diagram pedang yang brilian. Namun, diagram pedang ini tidak lengkap dan kekuatan diagram pedang asli berkurang lebih dari setengahnya. Adapun Luo Chen, dia langsung menusuk 5 jarum emas ke 5 titik akupuntur utama Zhang Qingxi. Dia mengedarkan mata penipu hingga batasnya dan memegang jarum emas terakhir di tangannya, terus menampilkan sesuatu di depan Zhang Qingxi. Jika ada orang lain di sini, mereka akan menemukan bahwa jejak yang ditarik Luo Chen sangat mirip dengan diagram pedang terang yang muncul di tubuh Zhang Qingxi karena esensi pedang murni yang dituangkan ke tubuhnya oleh Wu Ming. Satu-satunya perbedaan adalah diagram pedang yang digambar Luo Chen lebih lengkap daripada diagram pedang yang muncul di tubuh Zhang Qingxi. Luo Chen dengan cepat menampilkan diagram pedang yang brilian. Saat diagram pedang terbentuk, sepertinya ada tekanan mengerikan yang turun ke ruang ini. Namun, tekanan itu datang dan pergi lebih cepat. Sebelum Luo Chen dan yang lainnya bisa bereaksi, tekanan itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Dia memang cepat. Arang hitam melirik kedalaman kehampaan dan berbicara dengan sedikit jijik. Dia secara alami tahu sumber tekanan tadi. Tekanan mengejutkan itu dilepaskan oleh kesadaran benua semesta, atau harus dikatakan bahwa kesadaran benua semesta, yang disegel di bawah jurang pedang, telah diserang oleh aura pembunuh. Namun, setelah merasakan teror dari zona spasial ini, kesadaran benua semesta, yang telah terinfeksi oleh ki yang sangat buruk, dengan cepat pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Adapun kesadaran benua semesta yang tidak terpengaruh oleh ki yang sangat buruk, itu tidak muncul dari awal hingga akhir. Jelas, ia tahu keilahian zona spasial ini dan tidak berani turun. Setelah menyelesaikan langkah tersulit dalam menyelesaikan pedang tulang, Luo Chen menjadi semakin ingin tahu tentang asal-usul zona spasial ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan mengarahkan diagram pedang lengkap ke tubuh Zhang Qingxi. Pada saat berikutnya, 6 jarum emas yang mengunci 6 titik akupuntur utama pada tubuh Zhang Qingxi bahkan terguncang keluar dari tubuhnya oleh niat pedang mengejutkan yang dipancarkan dari tubuh Zhang Qingxi. Bab 1024, Judul, Misi Gerbang ke-6 selesai.
Melihat adegan ini, Wu Ming dengan cepat menarik telapak tangannya dari punggung Zhang Qingxi dan berhenti menuangkan esensi pedang ke dalamnya. Luo Chen bahkan menyingkirkan 7 jarum pemutus langit dengan ekspresi antisipasi di matanya. Di bawah tatapan Luo Chen dan Wu Ming, aura yang terpancar dari tubuh Zhang Qingxi menjadi lebih mengejutkan. Ada juga suara pedang yang berdering dari dalam tubuhnya. Dengan bantuan mata penipu, Luo Chen dapat dengan jelas melihat pedang Qi muncul di tulang dekat jantung Zhang Qingxi, membuatnya semakin tajam. Tidak hanya itu, pedang suci yang dibentuk oleh pedang Qi di tubuh Zhang Qingxi juga sedang diperbaiki dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah itu, Zhang Qingxi perlahan membuka matanya. Di matanya yang jernih, sepertinya ada niat pedang yang menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Terima kasih, Saudara Bela Diri Junior Luo, dan terima kasih, leluhur kecil. Zhang Qingxi membungkuk kepada Luo Chen dan Wu Ming dan berkata dengan ekspresi serius. Bagaimana perasaanmu setelah mengisi tulang pedang? Wu Ming memandang Zhang Qingxi dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia tahu seberapa kuat tulang pedang itu, dia tidak memiliki tulang pedang. Dia juga tidak tahu seberapa besar jarak antara tulang pedang osikular yang tidak lengkap dan tulang pedang osikular yang lengkap. Aku yang sekarang dapat membunuhku yang sebelumnya dalam 3 gerakan, kata Zhang Qingxi setelah merenung sejenak. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, Luo Chen tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Kekuatan Zhang Qingxi meningkat sedikit terlalu cepat. Meskipun tulang pedang akan mengalami perubahan luar biasa setelah selesai, perubahan semacam ini terlalu mengejutkan. Bahkan Luo Chen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Zhang Qingxi dalam 3 langkah. Tapi sekarang, Zhang Qingxi mampu melakukan ini. Bukankah ini berarti kekuatan Zhang Qingxi bahkan lebih tinggi darinya? Tidak ada yang aneh dengan ini. Arang hitam sepertinya merasakan keraguan Luo Chen. Dia menjelaskan, kesenjangan antara tulang pedang yang tidak lengkap dan tulang pedang yang lengkap seperti Heaven Abyss. Selanjutnya, gadis kecil ini memiliki tulang pedang osikular. Itu normal jika kekuatannya berubah. Sudut mulut Luo Chen berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, suara prompt sistem berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi khusus pulihkan tulang pedang. Misi hadiah tiket lotre 3 kali. Item spesial Dao Comprehension Talisman, 1 tanda pencerahan dan 1 tanda pembantaian Sword Tao Wheel of Essence. Ketika dia mendengar suara prompt system, mata Luo Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia kemudian tersenyum pada Zhang Qingxi dan berkata, selamat atas kekuatan kakak bela diri senior Zhang yang meningkat pesat. Ini semua berkat junior martial brother Luo. Zhang Qingxi tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata dengan lembut, jika saudara bela diri junior Luo membutuhkan Qingxi di masa depan, jangan ragu untuk memberitahunya. Selama Qingxi bisa melakukannya, Qingxi tidak akan menolak. Luo Chen mengangguk sedikit dan kemudian tersenyum pada Wu Ming dan Zhang Qingxi. Kakak senior Wu Ming, kakak bela diri senior Zhang, aku memiliki hal lain yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Mata Wu Ming melotot ketika dia mendengar ini. Dia sedikit banyak menebak apa yang ingin dilakukan Luo Chen. Tanpa mengatakan apa-apa, dia membawa Zhang Qingxi ke pusaran air hitam yang berputar di belakangnya dan menghilang. Setelah Wu Ming dan Zhang Qingxi pergi, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke arang hitam. Dia berkata dengan lemah, bantu aku membuka tes berikutnya. Arang hitam mengeluarkan raungan panjang ketika dia mendengar ini. Jejak cahaya bintang muncul dari udara tipis. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen melangkah ke jejak cahaya bintang. Sebagai master ke-9 dari ruang misterius ini, Luo Chen secara alami tahu beberapa informasi tentang itu. Ada total 9 tahap di jalan ini. Dia sudah melewati tahap kelima, dan hanya ada 4 tahap yang tersisa. Dengan basis kultivasi Martial King kelas 9 saat ini, dia bisa memasuki tahap ke-6. Adapun 3 tahap terakhir, dia harus menunggu sampai dia melangkah ke tahap Martial Saint sebelum dia bisa membukanya. Oleh karena itu, Luo Chen merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Bahkan jika dia kembali ke gua misterius itu, dia hanya bisa menantang yang tahap ke-6, dan 3 tahap terakhir tidak akan menjadi tantangan sama sekali. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai dia melangkah ke tahap Martial Saint untuk melewati 4 tahap terakhir. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menantang tahap ke-6. Nak, apa yang kamu tahu? Jika kamu menantang tahap ke-6 setelah menerobos ke tahap Martial Saint, kamu akan kehilangan kesempatan besar. Seolah-olah dia telah merasakan pikiran Luo Chen, suara arang hitam terdengar di telinga Luo Chen dengan sedikit ketidakpuasan.
kamu akan tahu betapa beruntungnya kamu. Ketika saatnya tiba, kamu bahkan tidak akan bisa berterima kasih kepadaku." Mata Luo Chen berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung memasuki tahap ke-6. Cahaya bintang berkedip di sekelilingnya. Ketika Luo Chen kembali ke akal sehatnya, dia mendapati dirinya berada di langit berbintang yang luas, yang bahkan lebih mengejutkannya. Apa ujian dari tahap ini? Luo Chen melihat langit berbintang di sekitarnya dan berkata dengan ragu, "Ini tidak tampak seperti ujian. Sebaliknya, itu adalah tanah suci jalan bela diri." Pergerakan sosok-sosok itu membawa aura Dao yang padat, seolah-olah mereka sedang berlatih semacam teknik yang mengejutkan dunia. Mungkinkah ujian kali ini adalah untuk memahami teknik tersembunyi di dalam? Tatapan Luo Chen menyapu sekeliling dan berkata dengan beberapa kejutan. Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Chen langsung mengeluarkan hadiah dari cincin semesta, jimat pemahaman Dao, dan menghancurkannya. Meskipun dia tidak tahu apa ujiannya, sosok-sosok di langit berbintang sedang berlatih teknik yang mengejutkan. Jika dia bisa memahaminya, itu akan sangat bermanfaat bagi Luo Chen juga. Oleh karena itu, tanpa banyak keraguan, Luo Chen menghancurkan jimat pemahaman Dao, membiarkan dirinya memasuki kondisi pencerahan. Aura misterius terpancar dari tubuh Luo Chen. Di bawah peningkatan jimat pemahaman Dao, pemahaman Luo Chen menjadi sangat mengejutkan. Bahkan jauh melebihi Luo Chen dalam pemahaman alam Tao. Bagaimanapun, pemahaman alam Tao hanya memungkinkan para praktisi memasuki keadaan aneh, memudahkan para praktisi untuk menemukan pilihan terbaik. Namun, peningkatan kemampuan pemahaman mereka sebenarnya terbatas. Namun, jimat pemahaman Dao berbeda. Itu adalah harta yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang, tidak seperti pemahaman alam Tao. Oleh karena itu, efek dari jimat pemahaman Dao bahkan lebih sombong daripada pemahaman alam Tao. Itu bisa meningkatkan kemampuan pemahaman seorang praktisi ke tingkat yang sangat mengejutkan dalam waktu singkat. Di bawah kondisi seperti itu, sangat mudah untuk memahami metode kultivasi atau teknik bela diri apapun. Faktanya, seseorang dapat menyimpulkannya sepenuhnya hanya dengan menyentuh sebagian konten. Dengan kemampuan pemahaman Luo Chen yang meningkat secara eksplosif di bawah peningkatan jimat pemahaman Dao, pemandangan yang dilihat Luo Chen juga berubah dengan cepat. Awalnya, Luo Chen hanya melihat sejumlah besar sosok manusia berlatih semacam teknik mengejutkan di sekitarnya. Sekarang, bagaimanapun, Luo Chen dapat dengan jelas melihat energi yang mengalir di dalam sosok manusia itu. Terlebih lagi, dia bisa dengan mudah melihat melalui kedalaman tersembunyi di balik sosok manusia itu. Bab 1025. Judul, Teknik Kultivasi Mistik dengan Efek Menakjubkan. Dengan bantuan jimat pemahaman Dao, sejumlah besar informasi misterius muncul di benak Luo Chen, menyebabkan dia tenggelam di dalamnya. Dia tidak punya mood untuk peduli tentang hal lain. Di ruang misterius, arang hitam naga api penyucian memandang Luo Chen yang berada di jalan cahaya bintang dan berkata dengan suara rendah, "Aku harap aku dapat memahami teknik kultivasi itu." Alasan mengapa itu sangat bersemangat untuk Luo Chen untuk memasuki ruang misterius ini dan melakukan tes ke-6. Begitu seseorang melampaui tahap Martial King dan melangkah ke Martial Saint, tidak peduli seberapa menakjubkan bakat seseorang, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik kultivasi itu. Itu tidak pernah meragukan bakat Luo Chen. Namun, jika Luo Chen bisa mendapatkan teknik kultivasi itu, bakatnya akan meningkat setidaknya 30%. Saat arang hitam bergumam pada dirinya sendiri, cahaya bintang yang redup tiba-tiba muncul di tubuh Luo Chen. Bayangan bintang redup yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Luo Chen dan secara bertahap menjadi lebih cerah. Melihat adegan ini, arang hitam tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak bisa tidak berkata, dia benar-benar memahaminya. Hanya ada beberapa harapan bagi Luo Chen untuk berpartisipasi dalam tes saat ini. Namun, Luo Chen tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk benar-benar memahami teknik kultivasi. Lagi pula, selain Tuan Kedua, tidak ada orang lain yang berhasil memahami teknik kultivasi itu. Orang harus tahu bahwa meskipun bakat Luo Chen luar biasa, semua master sebelumnya di zona spasial ini memiliki bakat besar. Bahkan bakat Tuan kelima dan ketujuh berada di atas Luo Chen. Namun, mereka berdua telah terjebak di tahap Martial King selama beberapa tahun, dan belum memahami teknik kultivasi itu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain maju dengan sedih ke Martial Saint. Sekarang, Luo Chen benar-benar memahami keterampilan itu. Bagaimana mungkin arang hitam tidak terkejut dengan ini? Luo Chen perlahan membuka matanya.
Cahaya bintang tampak berkedip di matanya, dan bayangan bintang-bintang di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, memasuki tubuh Luo Chen. Pada saat yang sama, aura misterius yang memancar dari tubuh Luo Chen juga berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Itu adalah tanda bahwa kekuatan jimat pemahaman Dao telah habis. Luo Chen tidak merasa kasihan sedikit pun untuk menggunakan jimat pemahaman Dao yang begitu berharga, karena nilai dari teknik kultivasi yang dia pahami jauh melebihi jimat pemahaman Dao yang dia gunakan. Selanjutnya, dia juga mengerti mengapa Arang Hitam sangat ingin membiarkannya memasuki ruang misterius ini untuk menjalani tes ke-6. Ini karena keterampilan mantra pemandu bintang yang dia pahami disebut mantra pemandu bintang. Itu hanya bisa digunakan secara maksimal sebelum dia melangkah ke tahap Martial Saint. Jika dia melangkah ke tahap Martial Saint, bahkan jika dia berhasil memahami mantra pemandu bintang, efeknya akan minimal. Mungkin inilah alasan mengapa begitu dia menerobos ke Martial Saint, dia tidak akan bisa memahami mantra pemandu bintang di percobaan ke-6. Lagi pula, begitu seseorang mencapai Martial King, mantra pemandu bintang tidak akan berguna. Bahkan jika seseorang memahaminya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Tidak akan pernah ada ujian yang tidak berarti di zona spasial ini. Jika seseorang mencapai tahap Martial King, isi tesnya tentu saja bukan untuk memahami mantra pemandu bintang. Lagi pula, ini hanya akan membuang-buang waktu mereka yang berpartisipasi dalam tes. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar memahami teknik kultivasi ini. Arang Hitam mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Luo Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia masih sangat terkejut bahwa Luo Chen berhasil memahami mantra pemandu bintang, karena dia hanya ingin Luo Chen mencobanya sehingga Luo Chen dapat berpartisipasi dalam ujian saat ini. Faktanya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Luo Chen. Memang benar bahwa bakat Luo Chen dapat menempati peringkat teratas di antara para master sebelumnya dari zona spasial ini, tetapi memahami mantra pemandu bintang tidak hanya terkait dengan bakat. Aku hampir gagal. Untungnya, keberuntunganku selalu bagus. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan santai. Tanpa jimat pemahaman Dao, bahkan jika dia masih memiliki kesempatan untuk memahami Dao, akan sangat sulit baginya untuk memahami mantra pemandu bintang bahkan jika dia bisa memasuki alam pemahaman Tao. Oleh karena itu, dalam sudut pandang Luo Chen, pasti karena keberuntungan dia bisa memahami mantra pemandu bintang kali ini. Mampu memahami keterampilan itu tidak cukup hanya dengan keberuntungan. Arang Hitam menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Aku pikir kamu harus tahu fungsi dari keterampilan itu." Setelah memahami keterampilan itu, aku khawatir kamu tidak akan dapat menembus ke tahap Martial Saint dalam waktu singkat. Jangan khawatir, Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jika ada orang lain yang bisa memahami keterampilan ini, aku tidak berpikir mereka akan terburu-buru untuk menerobos ke tahap Martial Saint. Bagaimanapun, teknik kultivasi seperti itu dapat mengisi kembali fondasi seseorang, memungkinkan seorang praktisi untuk berjalan di jalan yang benar. Kultivasi sambil mempertahankan basis kultivasi aslinya. Efek dari teknik kultivasi yang dapat memperbaiki semua kesalahan ini terlalu mengejutkan. Saat dia berbicara, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Selama ini, jalur kultivasi seorang seniman bela diri adalah selangkah demi selangkah. Jika seseorang melangkah ke jalan yang salah, hanya ada satu cara untuk melumpuhkan kultivasinya sepenuhnya dan memulai dari awal lagi. Akan baik-baik saja jika seseorang tidak melangkah ke tahap Martial King, tetapi banyak jenius bertekad untuk melumpuhkan kultivasi mereka dan memulai dari awal lagi. Namun, begitu dia melangkah ke tahap Martial Saint, yuan asli di tubuhnya akan mengembun menjadi inti asal. Setelah kultivasinya lumpuh, itu akan mempengaruhi fondasinya. Oleh karena itu, setelah melangkah ke tahap Martial Saint, bahkan jika dia mengetahui bahwa dia telah tersesat di jalan bela diri, selain beberapa jenius dengan ketekunan dan kekayaan besar, tidak ada yang akan memilih untuk menghentikan kultivasi mereka lagi. Sebagian besar seniman bela diri hanya bisa mengambil jalan yang salah dan berjalan lebih jauh dan lebih jauh di jalan yang salah. Pada akhirnya, tidak ada lagi harapan untuk menembus ke alam tertinggi. Bagi banyak seniman bela diri, alam itu awalnya ilusi dan tidak berwujud. Bahkan jika mereka tidak berjalan di jalan yang salah, mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam itu sepanjang hidup mereka. Jadi, apakah mereka melangkah ke jalan yang salah atau tidak sebenarnya tidak membuat banyak perbedaan bagi mereka. Tetapi bagi para jenius top, sedikit perbedaan adalah 1000 mil.
Begitu mereka melangkah ke jalan yang salah di tahap Martial Saint dan tidak berhasil menyelesaikan masalah tepat waktu, maka mereka akan benar-benar terputus dari alam tertinggi itu. Mantra pemandu bintang yang telah dipahami Luo Chen dapat memungkinkan seseorang untuk mempertahankan basis kultivasi mereka saat ini dan berjalan di jalur kultivasi sekali lagi, memungkinkan seorang praktisi untuk memeriksa dan memperbaiki jalan yang salah yang telah mereka ambil sebelumnya, dan menciptakan fondasi yang paling sempurna. Meskipun teknik kultivasi ini hanya efektif untuk praktisi yang belum melangkah ke tahap Martial King, efeknya masih mengejutkan. Jika ada berita yang bocor, mungkin bahkan benua semesta akan terguncang. Bagaimanapun, teknik kultivasi ini sudah cukup untuk membuat fondasi kebanggaan surga dari keluarga papan atas lebih kuat, dan memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk membuat kesalahan. Beberapa jalan yang tidak berani mereka coba juga bisa dibuka. Berapa banyak peluang keberuntungan yang tersembunyi di dalamnya? Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Kultivasi satu klik super system. Bab 1026. Judul, Legenda Daozan adalah keputusan yang berani. Sekarang kamu telah melewati percobaan ke-6, tempat lain dapat dibuka untukmu. Meskipun Arang Hitam terkejut bahwa Luo Chen telah benar-benar memahami teknik pemandu bintang, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada Luo Chen, itu adalah istana repositori Dao. Ini berisi banyak repositori Dao yang dikumpulkan oleh generasi master. Karena kamu belum sepenuhnya mengontrol zona spasial ini, kamu hanya dapat memilih salah satu repositori Dao untuk diolah. Setelah kamu sepenuhnya menguasai zona spasial ini, kamu akan dapat mengamati dan mengolah Dao repositori sesuai keinginanmu. Setelah mengatakan itu, Arang Hitam mengepakkan sayapnya dan Starlight Path memanjang. Di ujung Starlight Path, ada pintu batu kuno. Jelas, istana repositori Dao yang disebutkan Arang Hitam berada di balik pintu batu. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berjalan di sepanjang jalan cahaya bintang ke depan pintu batu. Setelah itu, dia menghilang di depan pintu batu seperti riak air. Aku ingin tahu teknik mana yang akan dipilih anak itu untuk disembunyikan. Arang Hitam memandang Luo Chen yang menghilang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa yang disebut kanon Taois adalah seni rahasia yang telah melampaui tingkat Sein, dan hanya bisa disebut kanon Taois. Di benua itu, banyak praktisi hanya tahu bahwa teknik kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, hitam, dan kuning. Tetapi para praktisi yang telah mencapai tingkat tertentu tahu betul bahwa mereka berada di atas 4 tingkat surga, bumi, hitam, dan kuning. Ada kelas lain, yaitu kelas Sein. Metode kultivasi seni rahasia dari peringkat teknik supernatural adalah yang terbaik di antara metode kultivasi kelas Sein, itulah sebabnya mengapa itu bisa diperingkatkan dalam peringkat teknik supernatural. Namun, terlepas dari teknik kultivasi tingkat Sein, beberapa teknik kultivasi seni rahasia yang lebih kuat daripada teknik kultivasi tingkat Sein, tetapi memiliki banyak keterbatasan karena berbagai alasan, disebut Daozan. Dapat dikatakan bahwa selama seseorang menemukan kultivasi yang cocok untuk setiap repositori Dao, kekuatan setiap repositori Dao akan jauh melampaui seni rahasia tingkat Sein. Jika kultivasi adalah teknik rahasia Tao yang cocok dengan tubuh seseorang, itu juga akan sangat membantu seorang praktisi. Itu bahkan bisa memungkinkan seorang praktisi untuk memainkan peran menstabilkan alam semesta ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya. Namun, repositori Dao sangat berharga. Hanya ada beberapa lusin repositori Dao di benua semesta, apalagi teknik kultivasi peringkat teknik supernatural, seni rahasia. Meskipun ada beberapa repositori Dao di zona spasial ini, masih ada beberapa repositori Dao. Namun, hanya ada 12 repositori Dao di zona spasial ini. Masing-masing repositori Dao ini memiliki asal-usul yang bagus. Bahkan ada 2 dari mereka. Mereka lahir dari langit dan bumi, dan diperoleh oleh pemilik sebelumnya dari ruang ini. Mereka ditempatkan di Istana Daozan. Di dalam Istana Repositori Dao, sosok Luo Chen muncul begitu saja. Tidak seperti yang dibayangkan Luo Chen, Istana Repositori Dao di depannya hanyalah ruang kosong. Ada bintang-bintang ilusi yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Di sekelilingnya, ada 12 meja batu. Masing-masing dari mereka memiliki chip giok yang diletakkan di atasnya. Jelas, itu adalah chip giok teknik rahasia Tao. Luo Chen juga memiliki pemahaman tentang teknik rahasia Tao. Dia tahu bahwa seni rahasia ini adalah seni rahasia yang menakutkan yang melampaui Saint Grade. Jika bukan karena banyak batasan, teknik rahasia Tao dalam kultivasi akan menjadi simbol seorang seniman bela diri top. Pada saat yang sama,
Luo Chen tahu betul bahwa tidak lebih dari 100 teknik rahasia Tao di jalan, dan ada 12 harta karun Dao di repositori Dao ini. Dengan poin ini saja, Luo Chen bisa tahu betapa menakjubkannya peluang keberuntungan di zona spasial ini. Bagaimanapun, bahkan kekuatan besar seperti Sekte Pedang hanya memiliki satu repositori Dao, dan itu adalah rahasia. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jika bukan karena Luo Chen secara tidak sengaja menemukan beberapa kelainan di tingkat keempat pavilion kitab suci, bahkan dia tidak akan tahu bahwa ada teknik rahasia yang tersembunyi di Sekte Pedang. 12 harta karun, ini benar-benar masalah besar. Luo Chen menghela nafas panjang, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan batu giok kristal yang memancarkan cahaya merah pekat dari cincin semestanya. Itu adalah hadiah yang dia dapatkan setelah dia mengisi kembali tulang pedang osikular Zhang Qingshi, inti dari niat pedang jalan pembantaian. Inti dari niat jalan pedang adalah niat jalan pedang yang disimpan dalam tubuh sosok perkasa yang telah memadatkan niat jalan pedang setelah dia jatuh. Alih-alih menghilang, itu mengembun menjadi bentuk fisik dengan cara khusus. Itu berisi pemahaman seumur hidup tentang jalan pedang dari seorang tetua tertinggi yang telah memadatkan niat jalan pedang. Selain itu, esensi dari niat pedang dapat memungkinkan seorang jenius dengan asal yang sama niat pedang untuk menyempurnakan niat pedang lebih cepat. Inti dari niat pedang jalan pembantaian yang diperolehnya adalah esensi yang diringkas dari niat jalan pedang dari sosok perkasa yang pernah memadatkan niat pedang jalan pembantaian. Jika dia bisa menyerap esensi dari pedang jalan pembantaian niat ini, kemungkinan besar dia akan melewatkan langkah memadatkan bentuk embrio dari niat bela diri, dan secara langsung memadatkan niat pedang jalan pembantaian. Dia akan menjadi seniman bela diri pertama dalam sejarah yang menyempurnakan niat bela diri puncak dengan basis kultivasi tahap Martial King. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik penciptaan. Pada saat yang sama, dia mendorong niat pedang pembunuh hingga batasnya. Pada saat berikutnya, Luo Chen menghancurkan esensi niat pedang jalan pembantaian di tangannya. Sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, lalu bergegas menuju niat pedang pembunuh yang telah dirilis Luo Chen. Meskipun niat pedang pembunuh Luo Chen hanya berubah menjadi bentuk embrionik dari niat pembantaian Tao Pedang, itu masih merupakan sumber yang sama dengan sinar merah yang terbentuk dari esensi niat jalan pedang pembantaian. Tanpa gangguan eksternal, sinar merah secara alami akan tertarik oleh niat pedang pembunuh yang telah dirilis Luo Chen. Segera, Luo Chen dibungkus oleh sinar merah yang tak terhitung jumlahnya. Dari jauh, itu tampak seperti kepompong berwarna merah darah. Ketika Luo Chen keluar dari kepompong, mungkin dia sudah memadatkan Slaughter Sword Tao Will, salah satu dari 5 Sword Tao Will teratas yang diimpikan oleh para jenius Sword Tao yang tak terhitung jumlahnya. Namun, proses transformasi ini sangat berbahaya. Dengan bakat Luo Chen, jika dia berada di Martial King Stage atau bahkan Martial Saint Stage, dia bisa dengan mudah menyerap esensi dari Sword Tao Will dari pembantaian dan memadatkannya menjadi Sword Tao Will dari pembantaian. Tapi sekarang, Luo Chen hanya seorang Martial King kelas 9. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari tahap Martial Saint. Namun, garis ini telah menyebabkan jenius yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di tempat ini selama sisa hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa celah ini adalah perbedaan antara naga dan serangga. Untuk membentuk niat bela diri puncak dengan bantuan tahap Martial King kelas 9 adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya jenius di benua semesta yang bahkan tidak berani untuk diimpikan. Bahkan dengan bantuan esensi dari niat bela diri, selama seseorang tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa, tidak ada jenius yang berani mengambil risiko seperti itu. Namun, Luo Chen telah membuat keputusan yang mengejutkan. Dia akan menggunakan tubuh Martial King kelas 9 untuk menerobos ke tingkat puncak niat jalan pedang. Faktanya, Luo Chen tahu bahwa ini bukan waktu terbaik baginya untuk menyempurnakan niat jalan pedang pembantaian. Namun, karena dia telah memperoleh teknik pemandu bintang dan ingin mendapatkan harta Dao yang cocok untuknya di repositori Dao, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menyempurnakan niat jalan pedang dari pembantaian sesegera mungkin. Bagaimanapun, perbedaan antara memiliki kemauan bela diri dan tidak memiliki niat bela diri adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika dia bisa menyempurnakan Slaughter Sword Tao Will, dia akan bisa banyak bersantai ketika memilih repositori Dao. Bab 1027. Judul, Tubuh Martial Pedang Menengah. Di dalam kepompong berwarna darah, Luo Chen dikelilingi oleh aura berwarna darah. Ada cahaya berwarna darah berkedip di antara alisnya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu adalah pedang panjang yang perlahan mengeras.
Namun, proses ini sangat lambat. Bahkan jika dia menyerap aura berwarna darah yang tampaknya tak berujung di sekelilingnya, pedang panjang berwarna darah itu hanya sebagian mengeras. Luo Chen, yang menahan dampak darah merah, memiliki wajah pucat. Dahinya dipenuhi keringat, dan bahkan auranya kacau balau. Jelas, aura merah darah itu telah membawa tekanan luar biasa pada Luo Chen. Dengan basis kultivasi tahap Martial King kelas 9, dia mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Setelah Luo Chen kelelahan, darah merah di sekitarnya akan langsung memasuki tubuhnya. Tanpa bimbingan Luo Chen, aura pedang yang merah darah mengamuk akan mampu merobek semua meridian di tubuh Luo Chen dalam sekejap. Bahkan jika Luo Chen memiliki boneka pengganti yang dapat membantunya memblokir serangan fatal, dia masih akan menyia-nyiakan esensi niat pedang dengan sia-sia. Tidak hanya itu, dia takut Luo Chen akan membutuhkan waktu lama untuk pulih ke tahap Martial King kelas 9. Karena itu, Luo Chen sekarang dalam dilema. Jika dia tidak bisa menyerap semua darah merah Luo Chen di sekitarnya dan memadatkannya menjadi niat pedang jalan pembantaian, dia akan berada dalam situasi yang sulit. Konsekuensi yang akan dia hadapi adalah fondasinya akan rusak, basis kultivasinya akan jatuh, dan dia bahkan akan menyia-nyiakan esensi niat pedang jalan pembantaian serta boneka pengganti yang menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen sedikit menyesali keputusannya sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan membimbing aura merah darah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Untungnya, meskipun Luo Chen hanya seorang Martial King kelas 9, karena dia pernah mengangkat beberapa teknik kultivasi tubuh ke tahap Heaven Human Unity, kekuatan tubuhnya dan kapasitas dantiannya jauh melebihi ahli Martial King kelas 9 biasa. Selain beberapa teknik kultivasi Qi yang telah dia gunakan untuk memajukan kultivasinya ke tahap Heaven Human Unity, kemurnian Yuan asli di tubuhnya juga jauh melebihi seorang ahli di tingkat yang sama. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen hanya berada di Martial King kelas 9 sekarang, fondasinya kuat dan tidak kalah dengan banyak ahli Martial King. Ini juga alasan mengapa Luo Chen berani mengambil risiko seperti itu. Mengandalkan fondasi yang kuat ini, meskipun Luo Chen membutuhkan banyak energi untuk memandu darah berwarna Luo Chen ke dalam tubuhnya, Luo Chen masih hampir tidak bisa bertahan. Sekarang, itu semua tergantung pada apakah Luo Chen menyerap semua aura berwarna darah dan memadatkan semua pembunuhan niat pedang sekaligus, atau jika aura berwarna darah di sekitarnya benar-benar menembus garis pertahanan Luo Chen, menyebabkan upaya Luo Chen sebelumnya berada di dalam sia-sia. Kultivasi tidak punya jarak dan waktu. Tidak ada yang tahu berapa lama di gunung. Luo Chen dibungkus oleh kepompong merah darah. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, istana cadangan Dao tempat dia berada terletak di ruang misterius. Karena itu, dia tidak begitu jelas tentang aliran waktu. Di istana cadangan Dao ini, kepompong merah darah dipertahankan selama setengah bulan. Baru saat itulah aura merah darah di sekitarnya mulai memudar. Luo Chen, yang berada di kepompong merah darah, hampir mencapai batasnya. Esensi pedang di dantiannya hampir habis. Dia mampu dengan paksa menyerap esensi niat pedang jalan pembantaian dengan tubuh seorang praktisi Martial King kelas 9, dan dia mampu bertahan selama setengah bulan. Jika berita ini menyebar, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan lain. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Satu-satunya orang yang menyaksikan peristiwa mengejutkan ini adalah Luo Chen. Hanya ada 12 chip giok sedingin es di repositori Dao. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku pasti tidak akan bisa bertahan lama. Di dalam kepompong darah, mata Luo Chen tertutup rapat, tetapi pikiran ini muncul di hatinya. Dia sangat jelas tentang kondisinya saat ini. Dia sudah berada di ujung talinya. Namun, dia hanya menyerap 2/3 dari aura darah yang terkandung di dalam kepompong darah. Adapun sepertiga yang tersisa, mengingat situasinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya menyerapnya. Aku masih terlalu impulsif. Luo Chen menghela nafas sedikit dan berkata tanpa daya. Dia juga merasa bahwa dia memang sedikit impulsif kali ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Meskipun energi asal yang dia kumpulkan sudah cukup baginya untuk menerobos ke tahap Martial King dan menyerap esensi dari niat pedang, begitu dia melangkah ke tahap Martial King, teknik pemandu bintang tidak akan berpengaruh padanya. Karena itu, Luo Chen tidak punya pilihan selain bertaruh. Kalau tidak, dia harus menunggu sampai dia melangkah ke tahap Martial Saint sebelum menyerap esensi dari niat pedang. Namun, pada saat itu, dia mungkin sudah memadatkan niat pedang pembunuhnya menjadi niat pedang jalan pembantaian. Paling-paling esensi dari niat pedang jalan pembantaian hanya bisa digunakan untuk menambah lapisan gula pada kue. Sekarang, aku hanya bisa bertaruh.
Luo Chen merenung sejenak, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat berikutnya, Luo Chen mengedarkan teknik penciptaan dengan seluruh kekuatannya, dan seperti ikan paus yang mengisap air, dia dengan gila-gilaan menyerap semua aura merah darah di sekitarnya. Sejumlah besar aura merah darah mengalir ke tubuh Luo Chen, mendatangkan malapetaka di meridiannya. Luo Chen bahkan menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Luo Chen. Meskipun fondasinya kuat, dia masih terluka oleh dampak darah merah Luo Chen. Namun, setelah dilahap oleh aura berwarna darah, kegembiraan muncul di wajah Luo Chen. Cahaya ilahi melintas di matanya. Pada saat berikutnya, Luo Chen mendorong teknik penciptaan hingga batasnya. Kepompong merah darah langsung hancur, dan berubah menjadi sutra merah darah yang diserap ke dalam tubuh Luo Chen. Setelah melakukan semua ini, seolah-olah Luo Chen telah mendapatkan pencerahan dari lubuk hatinya. Dia mulai mengedarkan tubuh pedang yang dia miliki. Aliran ki yang tajam dipancarkan dari tubuh Luo Chen. Seolah-olah ada pedang ki yang muncul dari seluruh tulang Luo Chen, menghasilkan dengungan pedang yang tajam. Di bawah daya tarik pedang ki itu, aura berwarna darah di tubuh Luo Chen tampaknya telah menemukan sasarannya. Ini dengan gila melonjak ke arah semua tulang Luo Chen. Sangat cepat, garis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulang Luo Chen, terlihat sangat menakutkan. Luo Chen, yang merasakan perubahan di tubuhnya, tidak bisa menahan tawa. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan aura berwarna darah di tubuhnya untuk menyatu dengan bentuk embrio dari niat pedang jalan pembantaian di laut jiwanya. Ini memungkinkan bentuk embrio dari niat pedang jalan pembantaian berubah menjadi niat pedang jalan pembantaian sejati. Tidak lama kemudian, aura merah darah yang mengelilingi tubuh Luo Chen benar-benar menghilang. Ekspresi Luo Chen juga berangsur-angsur kembali normal. Namun, selama dia sedikit lebih berhati-hati, meskipun basis kultivasinya masih di Martial King kelas 9, dia dapat merasakan bahwa ada perubahan luar biasa dalam aura yang dilepaskan Luo Chen. Jika perasaan yang diberikan Luo Chen sebelumnya adalah pedang yang tidak pernah mengungkapkan ujungnya, Luo Chen saat ini seperti sinar dingin yang melesat ke segala arah. Pedang suci yang tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Merasakan perubahan di tubuhnya, sudut mulut Luo Chen sedikit melengkung dan senyum muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, sistem prompt sound yang telah lama ditunggu-tunggu berdering di telinga Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena menggunakan tubuh pedang pemula. Selamat kepada tuan rumah karena menaikkan tubuh pedang pemula menjadi tubuh pedang menengah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memadatkan Slaughter Sword Tao Will. Hadiah, 30.000 energi asal. 3 kesempatan undian lotre, 1 kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Bab 1028. Judul, Bulu Sisik Rock dari Naga Obor. Ketika Luo Chen mendengar suara prompt system, sudut mulutnya sedikit melengkung dan senyum tipis muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia masih memenangkan taruhan. Setelah tubuh pedang surgawi menyerap energi yang tersisa dari pedang jalan pembantaian niat, tidak hanya memungkinkan tubuh pedang dasar untuk maju ke tubuh pedang menengah, itu juga memungkinkan dia untuk menyempurnakan pedang jalan pembantaian niat sekaligus. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Jika dia menghadapi Saint Suci Sekte Pedang dan Lin Yuan lagi, Luo Chen yakin bahwa dia bisa membuat Lin Yuan berlutut dan memohon belas kasihan hanya dengan tubuh pedang menengah dan niat pedang jalan pembantaian. Setelah menenangkan dirinya, Luo Chen merenung sejenak dan menginstruksikan sistem di dalam hatinya, sistem undian. Dia telah menyelamatkan 12 peluang untuk undian. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyimpannya untuk keadaan darurat, tetapi sekarang setelah kekuatannya meningkat pesat, dia membutuhkan teknik pemandu bintang kultivasi untuk periode waktu berikutnya. Dia akan berjalan di jalur kultivasi yang telah dia jalani sebelumnya, dan dia tidak akan pergi ke tempat berbahaya untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, sebelum dia selesai berjalan di jalur kultivasi sekali lagi, dia akan mencoba untuk kembali dengan menggunakan lotere. Dia memperkirakan hal itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Luo Chen berencana untuk menggunakan semua 12 peluang yang dia simpan kali ini untuk melihat apakah dia bisa memaksimalkan kekuatannya. Sebelum suara Luo Chen memudar, 12 bola cahaya muncul di depannya dari udara tipis dan kemudian pecah. Di antara mereka, 8 di antaranya hanya memiliki nomor yang diringkas dari Luo Chen. Jelas, di antara 8 bola cahaya ini, hanya energi asal yang sesuai dengan angka-angka itu yang ada. Hanya 4 bola cahaya yang memiliki efek yang tidak diketahui.
Ding, selamat menjadi tuan rumah karena mendapatkan 875 energi asal. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 1093 energi asal. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan energi asal. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan inti World Shattering Shuttle. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan pecahan dari World Shattering Shuttle. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan Feather of Rock 1. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan Candle Dragon Scale One Piece. Ketika Luo Chen mendengar sistem prompt sound, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pada 4 benda yang melayang di depannya. Adapun energi asal yang dia ambil dari lotere, itu hanya sekitar 10.000. Meskipun itu bukan jumlah yang kecil, itu bukan kekayaan yang besar untuk Luo Chen, jadi dia tentu tidak akan terlalu peduli tentang itu. Sebaliknya, keempat item itu mengejutkan Luo Chen. World Breaking Shuttle adalah harta rahasia yang dimiliki oleh sekte top di era kuno, sekte boneka. Dikatakan bahwa itu bisa menembus penghalang spasial dan melarikan diri ke dunia lain. Justru karena inilah harta rahasia ini disebut World Breaking Shuttle. Namun, selama pertempuran penghancuran sekte boneka, World Breaking Shuttle dihancurkan oleh serangan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam turbulensi spasial. Bahkan ahli alam Ancestor tidak yakin bahwa dia bisa menemukan pecahan World Breaking Shuttle dari turbulensi spasial. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat harta rahasia yang bisa menembus penghalang spasial ini benar-benar menghilang dari benua semesta. Sekarang, dia benar-benar telah menampilkan inti dari World Breaking Shuttle dan fragmen dari World Breaking Shuttle. Bukankah itu berarti dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan World Breaking Shuttle di masa depan? Ketika dia memikirkan hal ini, jantung Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Jika dia bisa menyelesaikan World Breaking Shuttle, dia mungkin bisa meminjam kekuatan World Breaking Shuttle untuk kembali ke dunia tempat dia dulu tinggal. Meskipun dia tidak memiliki kerabat di dunia itu akan menjadi hal yang baik bagi Luo Chen jika dia benar-benar bisa kembali ke dunia itu. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menyimpan inti dari World Breaking Shuttle dan fragmen World Breaking Shuttle ke dalam universe ring yang kosong. Dalam pertempuran kuno, World Shattering Shuttle telah lama hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dia dapatkan sekarang hanyalah inti yang paling penting dan salah satu fragmen yang tidak penting. Dia ingin menemukan dan memperbaiki pecahan World Breaking Shuttle. Itu juga merupakan perjalanan yang panjang dan sulit, dan tidak mungkin untuk mencapainya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen berharap dia bisa menyelesaikan World Breaking Shuttle sekarang dan mencoba untuk kembali ke dunia sebelum dia bertransmigrasi dengan bantuan kekuatan World Breaking Shuttle, dia masih menekan pemikiran ini pada akhirnya dan melihat dua hal yang lain. Bulu ekor berwarna-warni dan sisik yang bersinar dengan warna emas samar dan terus-menerus memancarkan aura panas. Bulu rok, sisik naga lilin. Yang disebut Kunpeng dan naga lilin ini bukanlah Kunpeng dan naga lilin legendaris di dunia yang pernah dikunjungi Luo Chen sebelum transmigrasinya. Sebaliknya, mereka adalah dua penguasa benua alam semesta kuno yang mendominasi benua alam semesta untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, masih banyak benua alam semesta yang memiliki garis keturunan Kunpeng dan naga lilin di benua alam semesta. Namun, kekuatan garis keturunan di dalam binatang buas itu terlalu tipis, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menciptakan kembali kekuatan dari binatang buas kuno, Kunpeng dan Candle Dragon. Adapun bulu Kunpeng dan sisik naga lilin, mereka adalah harta pamungkas yang dirindukan oleh banyak seniman bela diri dalam mimpi mereka selama era primordial. Meskipun binatang iblis primordial, Kunpeng adalah binatang iblis tipe rok, itu masih bisa disebut bulu Kunpeng. Setelah itu, bulu ekor rok. Setiap rok hanya akan menumbuhkan 3 bulu ekor selama hidupnya, dan setiap bulu ekor memiliki kekuatan yang mengejutkan. Meskipun tidak bisa dikatakan dapat menghidupkan kembali orang mati, selama kepalanya tidak dipotong, itu akan dapat pulih dalam sekejap dengan bantuan kekuatan bulu. Ini adalah cara paling sederhana dan paling kasar untuk menggunakan bulu Kunpeng. Untuk praktisi Tiga Sein, hukum alam yang terkandung di dalam bulu adalah hal yang paling menarik bagi mereka. Jika mereka dapat memahami hukum alam yang terkandung di dalam bulu, mungkin mereka akan dapat membentuk tubuh abadi dengan kultivasi. Adapun sisik naga lilin, meskipun tidak sedalam bulunya, itu masih merupakan harta pamungkas yang diimpikan oleh para praktisi alkemis yang tak terhitung jumlahnya.
Ini karena sisik naga lilin mengandung api surgawi yang dimiliki klan naga lilin, api lilin korosif gelap. Jika seseorang memperoleh sisik naga lilin, mereka mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap api lilin korosif gelap yang dimiliki klan naga lilin. Jadi, di zaman kuno, sisik naga lilin juga merupakan harta yang sangat berharga. Dan di era di mana naga lilin dan kunpeng punah, tak perlu diragukan lagi betapa berharganya sisik naga lilin dan bulu kunpeng. Perlahan-lahan menghirup udara keruh, Luo Chen melihat bulu kunpeng dan sisik naga lilin yang melayang di depannya, dan wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan. Meskipun itu karena dia sudah memiliki Burning Sky Virus, dan api bumi puncak semacam ini sudah berubah menjadi api surgawi, yang membuatnya tidak memiliki banyak harapan untuk api lilin pengkorosi gelap, bulu kunpeng memberinya tambahan lapisan pelindung. Meskipun saat ini dia tidak dapat memahami kekuatan hukum yang terkandung di dalam bulu kunpeng, hanya kemampuan bulu kunpeng untuk melindungi hidupnya sudah cukup untuk membuatnya lebih santai dalam menghadapi bahaya. Dia bahkan bisa mencoba menjelajahi beberapa tempat berbahaya yang tidak berani dia kunjungi. Menenangkan pikirannya, dia menyingkirkan sisik naga lilin dan bulu rok. Luo Chen mengarahkan pandangannya ke 12 meja batu di sekelilingnya, matanya menyala-nyala dengan penuh gairah. Dibandingkan dengan teknik rahasia Tao, meskipun bulu kunpeng dan sisik naga lilin sangat berharga, mereka tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, Luo Chen secara alami menantikan teknik rahasia Tao yang akan dia pilih. Bab 1029. Judul, Di Dalam Istana Daozan, Seni Rahasia Klan Digunakan. Melihat 12 meja batu, bahkan Luo Chen tidak bisa menahan perasaan senang. Itu adalah teknik rahasia Tao. Bahkan sekte top seperti sekte pedang hanya memiliki satu. Selain itu, tidak semua orang bisa menggunakan kultivasi, meskipun statusnya di sekte pedang tidak rendah, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia berada di atas kebanyakan orang. Luo Chen tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mendapatkan teknik rahasia kultivasi. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia memiliki kualifikasi untuk mendapatkan gerbang tersembunyi, masih menjadi pertanyaan apakah gerbang tersembunyi dari sekte pedang cocok untuknya. Bagaimanapun, teknik rahasia Tao hanya bisa digunakan oleh orang yang paling cocok untuk melepaskan kekuatan seni rahasia yang melampaui Saint Grade. Jika itu adalah kultivasi orang lain, teknik rahasia Tao, mengesampingkan fakta bahwa itu bisa menggandakan upaya, kekuatannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan Saint Grade Secret Arts. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, teknik rahasia Tao tidak dapat digunakan hanya karena menginginkan kultivasi. Jika kompatibilitas dengan teknik rahasia Tao tidak cukup tinggi, memaksa kultivasi untuk menggunakannya hanya akan membuang-buang waktu. Ini juga alasan mengapa tidak banyak praktisi yang berhasil memperoleh teknik rahasia Tao di benua semesta. Bagaimanapun, hanya ada sedikit teknik rahasia Tao. Bahkan di antara pasukan top, hanya ada beberapa. Itu hanya 1 atau 2 buku keterampilan, dan itu semua adalah rahasia yang tidak diturunkan ke berbagai kekuatan. Selain itu, persyaratan untuk kultivasi di cadangan Dao sangat keras. Secara alami ada sangat sedikit seniman bela diri yang bisa berhasil di repositori kultivasi Dao. Namun, situasi Luo Chen saat ini berbeda. 12 teknik rahasia Tao ditempatkan di depannya, dan dia bisa memilih mana yang dia inginkan. Jika dia ingin menemukan teknik rahasia Tao yang cocok, kemungkinannya pasti akan jauh lebih tinggi. Setelah menenangkan dirinya, mata Luo Chen jatuh pada meja batu. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan ke stone table dan mengeluarkan jade chip yang diletakkan di atasnya. Pada saat yang sama, aliran informasi mengalir ke pikiran Luo Chen. Itu adalah informasi umum dari teknik rahasia Tao yang tercatat di jade chip. Teknik transformasi. Mata Luo Chen terfokus, dan wajahnya dipenuhi kejutan. Teknik transformasi bukanlah teknik yang tidak diketahui. Seni rahasia ini dikenal sebagai seni rahasia penjaga klan manusia. Itu memiliki reputasi besar di Paleogen. Namun, sejak perang besar di Paleogen, teknik transformasi telah benar-benar menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan para ahli klan manusia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang teknik transformasi. Luo Chen tidak menyangka akan ada jade chip yang merekam teknik transformasi di repositori Dao ini. Melihat jade chip di tangannya, Luo Chen tidak bisa tidak merasa sedikit iri. Ini adalah keluarga yang menjaga seni rahasia klan manusia. Kekuatannya tidak perlu dikatakan. Di Paleogen, klan manusia telah menghasilkan beberapa praktisi yang telah berhasil mengembangkan teknik transformasi, dan mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di era itu.
Meskipun Luo Chen iri, dia tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Dia tahu betul bahwa meskipun seni rahasia disebut seni rahasia klan manusia, persyaratan untuk kultivasi sangat keras. Dia tidak terlalu cocok dengan teknik transformasi seni rahasia. Jika dia memaksa kultivasi untuk melakukannya, meskipun dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan seni transformasi, waktu dan energi yang dibutuhkan untuk melakukannya akan sedikit terlalu banyak. Itu mungkin tidak sepadan. Setelah menempatkan jade chip kembali ke stone table, Luo Chen muncul di depan stone table lain dan mengeluarkan jade chip yang diletakkan di atasnya. Seni ramalan kecil. Asal-usul teknik rahasia Tao ini bahkan lebih mengejutkan. Ini adalah teknik rahasia Tao peringkat ke-7 dari klan misteri surgawi, seni rahasia keluarga. Dikatakan bahwa kultivasi klan misteri surgawi mampu mengorek rahasia surga dan menghindari bencana. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota klan misteri surgawi mengandalkan seni ramalan untuk menghindari bencana. Itu adalah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang menggetarkan surga. Terlebih lagi, karena Heaven's Legacy Art, kemampuan bertahan dari ras ini bahkan lebih menakutkan. Selama itu bukan situasi tanpa harapan, klan ini akan dapat dengan mudah mengatasi bahaya. Selain itu, sangat sulit bagi anggota klan rahasia surga yang memiliki seni rahasia surga untuk jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Itu tidak kalah sulitnya dengan membunuh naga iblis penyucian dewasa di 6 jalan reinkarnasi. Seni ramalan Tian kecil, meskipun itu tidak sekuat seni ilahi sejati dari klan keberuntungan surgawi, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Jika dia berhasil mendapatkan kultivasi, akan mudah baginya untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Dengan bantuan seni ramalan Tian kecil, tanah harta karun di benua semesta dan zona terlarang di zona bahaya tidak akan berguna bagi Luo Chen. Aku tidak pernah berpikir bahwa repositori Dao akan berisi seni rahasia seperti itu. Luo Chen menempatkan teknik misteri surgawi kecil kembali ke meja batu dan berkata dengan sedikit emosi. Ini adalah rahasia klan misteri surgawi, tetapi itu disegel di istana repositori Dao ini. Tidak ada yang tahu penguasa zona spasial mana yang berada di balik ini. Itu benar-benar mengejutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen muncul di depan meja batu lain dan melepas jade chip yang diletakkan di atasnya. Teknik bencana kecil. Mulut Luo Chen berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Teknik rahasia Tao ini adalah seni rahasia pamungkas dari klan binatang bencana, yang menduduki peringkat kelima di antara 100 ras. Klan binatang bencana raksasa lahir dengan fisik yang sangat kuat, dan tidak kalah dengan klan lain yang terkenal dengan fisik mereka yang kuat. Yang lebih merepotkan adalah bahwa klan binatang bencana raksasa telah menguasai seni rahasia bencana. Seni rahasia ini mampu memotong keberuntungan orang lain, dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam bencana terus-menerus. Seni rahasia ini tidak memiliki kematian langsung seperti seni ramalan, tetapi kekuatannya bukanlah sesuatu yang berani diremehkan oleh siapapun. Di Paleogen, bahkan ada ahli dari binatang raksasa bencana yang bergandengan tangan untuk melemparkan seni bencana besar, dan mereka mampu membunuh seorang ahli di atas alam Ancestor dengan kutukan. Teknik bencana kecil yang tercatat di jade chip, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan teknik bencana besar, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mungkinkah istana repositori Dao ini berisi seni rahasia dari berbagai klan? Setelah menempatkan teknik bencana kecil kembali ke stone table, Luo Chen tidak bisa tidak menebak. Teknik transformasi, teknik ramalan Tian kecil, dan teknik bencana kecil di atas teknik bencana kecil. Ketiga teknik rahasia Tao ini adalah teknik pamungkas dari klan manusia, klan Tianji, dan klan binatang bencana. Luo Chen tidak bisa tidak menebak apakah 9 chip giok yang tersisa merekam teknik seni rahasia dari ras lain. Setelah mengatakan itu, sosok Luo Chen muncul di depan 9 meja batu yang tersisa berturut-turut dan dia melepas jade chips yang diletakkan di atasnya. Keputusasaan samsara. 9 tebasan pemecah jiwa. Teknik layu hebat. Luo Chen dengan cepat menelusuri 9 meja batu yang tersisa di meja batu. Dia akhirnya tahu apa teknik rahasia Tao yang disegel itu. Meskipun berbeda dari apa yang Luo Chen duga sebelumnya, tidak semua seni rahasia di istana repositori Dao ini adalah teknik pamungkas dari suatu ras. Namun, ada 5 teknik rahasia Tao di repositori Dao, yang merupakan teknik pamungkas dari ras tertentu. 7 sisanya adalah teknik rahasia Tao yang terkenal di benua semesta. Luo Chen tidak tahu master mana yang mengumpulkan teknik ini, dan bagaimana mereka bisa memasukkan begitu banyak teknik rahasia Tao yang terkenal ke dalam istana repositori Dao. Mata Luo Chen menyapu 12 meja batu dengan ragu-ragu. Asal-usul dari 12 teknik rahasia Tao ini luar biasa,
dan tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Jika dia bisa berhasil dalam kultivasi pertama, meskipun itu tidak akan cukup untuk membiarkan Luo Chen dilahirkan kembali, itu pasti kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, bahkan jika itu Luo Chen, akan sangat sulit baginya untuk membuat keputusan dalam waktu singkat. Namun, Luo Chen tidak ragu lama. Dengan sekejap, dia muncul di atas meja batu, dan melepaskan jade chip yang diletakkan di atasnya. Bab 1030, Judul, 9 tebasan jiwa yang memutus telah kembali ke kediaman kuno. 9 tebasan pemecah jiwa. Teknik rahasia Tao ini adalah pilihan terakhir Luo Chen. Adapun mengapa dia memilih teknik rahasia Tao ini daripada teknik lainnya, seperti seni ramalan tian kecil dan bencana kecil, teknik tersebut dipilih setelah pertimbangan yang cermat oleh Luo Chen. 9 tebasan pemecah jiwa, meskipun itu bukan teknik yang dapat dianggap sebagai teknik yang dapat melindungi keluarga, itu masih merupakan teknik rahasia Tao yang sangat kuat yang dimiliki klan Asura yang belum dihancurkan di Paleogen. Itu sangat cocok dengan niat pedang pembunuh yang dia miliki. Jika itu adalah kultivasi 9 tebasan pemecah jiwa, itu pasti akan mendorong kekuatan niat pedang ke puncak lainnya. Adapun kultivasinya, kesulitan dari 9 tebasan pemecah jiwa sangat rendah. Mudah baginya untuk menguasai 9 tebasan pemecah jiwa, dan waktu serta energi yang dibutuhkan untuk mendorongnya ke Heaven Human Unity juga jauh lebih rendah daripada teknik rahasia Tao lainnya. Ini juga alasan mengapa Luo Chen memilih teknik rahasia Tao ini pada akhirnya. Bagaimanapun, meskipun teknik rahasia Tao lainnya sangat kuat atau memiliki efek yang hebat, mereka tidak cocok dengan Luo Chen dengan baik. Luo Chen sangat jelas tentang ini. Semakin banyak teknik rahasia Tao yang diperoleh, semakin baik, dan semakin besar kekuatannya, semakin baik. Teknik rahasia Tao hanya bisa cocok dengan tubuh sendiri. Itu yang terbaik, kalau tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu dan energinya. Bahkan jika dia berhasil, kekuatan kultivasi teknik rahasia Tao mungkin tidak sekuat seni rahasia Saint Grade. Itu akan membuang-buang waktunya. Setelah membuat pilihannya, Luo Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengambil jade chip dan meninggalkan istana repositori Dao. Di luar istana cadangan Dao, arang hitam naga api penyucian telah lama menunggu di luar. Ketika dia melihat Luo Chen keluar dari istana, dia segera bertanya, "Nak Luo, teknik rahasia Tao mana yang kamu pilih?" 9 tebasan pemecah jiwa, kata Luo Chen tanpa menyembunyikan apapun. Jadi itu repositori Dao itu. Arang hitam sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dia mengepakkan sayapnya dan berkata, "Repositori Dao ini ditemukan oleh Tuan kelima dalam warisan klan Asura. Kamu memiliki niat pedang jalan pembantaian yang sangat cocok dengan repositori Dao ini. Faktanya, gerbang tersembunyi Dao adalah tempat yang paling cocok untukmu di aula. Hanya ada 9 tebasan pemecah jiwa ini. Adapun hal-hal mewah seperti layu besar kehidupan dan kematian, itu tidak cocok untukmu sama sekali. Untungnya, kamu tidak pilih repositori Dao itu. Jika tidak, kamu akan menyia-nyiakan peluang besar." Sebagai hewan peliharaan pencipta ruang ini, Xiao Tian, arang hitam memainkan peran sebagai penjaga ruang ini dalam arti tertentu. Arang hitam tahu lebih banyak tentang rahasia ruang ini daripada Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa repositori Dao adalah tempat yang telah didirikan oleh generasi master untuk menguji pemilik baru dari zona spasial ini. Repositori Dao juga merupakan tempat yang pemilik sebelumnya telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Nilainya tidak perlu dikatakan. Jika pemilik baru dari zona spasial ini tidak dapat memilih repositori Dao yang paling cocok untuknya dari repositori Dao, maka dia secara alami akan kehilangan kesempatan ini. Faktanya, Master ke-6 dan ke-8 dari zona spasial ini, yang juga merupakan leluhur Luo Chen, Luo Lingyun, tidak dapat menahan godaan dari repositori Dao. Mereka memilih repositori Dao yang paling berharga daripada repositori Dao yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Adapun hasil akhirnya, kedua master ini secara alami tidak dapat berhasil memilih repositori Dao. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan repositori Dao yang mereka pilih untuk ditukar dengan seniman bela diri lain untuk repositori Dao yang cocok untuk repositori Dao mereka. Waktu yang tertunda sudah cukup bagi mereka untuk menggunakan beberapa repositori Dao yang cocok bagi mereka untuk maju ke tahap Heaven Human Unity. Oleh karena itu, fakta bahwa Luo Chen dapat membuat pilihan yang paling tepat membuat arang hitam lebih memikirkan Luo Chen. Lagi pula, meskipun bakat Luo Chen dapat diperingkatkan di 3 besar master sebelumnya, dan hanya kalah dengan master ke-5 dan ke-7, Luo Chen adalah yang termuda dari master sebelumnya,
jadi tidak dapat dihindari bahwa dia kurang temperamen. Luo Chen mampu menahan godaan dari harta berharga itu, dan memilih 9 tebasan pemecah jiwa yang paling cocok untuk kultivasinya. Ini berarti Luo Chen memiliki kualifikasi untuk mengejar jalan bela diri ke alam yang lebih tinggi. Luo Chen tidak tahu asal-usul ini. Melihat arang hitam tidak mengatakan apa-apa, Luo Chen tidak terlalu ragu. Dia langsung berjalan menuju rumah kuno pemahaman Tao. Dia berencana menggunakan rumah kuno pemahaman Tao untuk memahami 9 tebasan pemecah jiwa sesegera mungkin. Setelah dia memahami 9 tebasan pemecah jiwa, sudah waktunya baginya untuk kembali ke Floating Cloud Empire untuk berurusan dengan keluarga Xiao. Luo Chen masih memikirkan misi berantai keluarga Xiao. Meskipun hadiah untuk setiap misi berantai tidak terlalu besar, jika dia bisa menyelesaikan semua misi berantai, dia percaya bahwa hadiah yang akan dia terima tidak akan mengecewakannya. Namun, karena keunikan Floating Cloud Empire, Martial Saint Expert mampu melakukan apapun yang dia inginkan di Floating Cloud Empire. Luo Chen tidak punya pilihan selain memperlakukan keluarga Xiao dengan hati-hati. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao telah menjadi duri dalam daging dari banyak kekuatan besar di Kekaisaran Flowing Cloud, namun, masih ada 2 ahli bela diri di keluarga ini. Selain keluarga Wang yang dihancurkan oleh keluarga Xiao, tidak ada kekuatan besar lain yang bersedia bertarung sampai mati bersama keluarga Xiao. Oleh karena itu, meskipun keluarga Xiao tampaknya berada dalam situasi genting, itu sebenarnya stabil seperti Gunung Tai. Oleh karena itu, selama keluarga Xiao tidak melakukan sesuatu yang ekstrim, posisi keluarga Xiao di Kekaisaran Flowing Cloud akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa reputasi keluarga Xiao bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Secara alami, Luo Chen tidak akan membiarkan keluarga Xiao terus menjalani kehidupan tanpa beban seperti ini. Mengesampingkan dendam antara keluarga Xiao dan keluarga Luo, hanya banyak pembunuhan keluarga Xiao sudah cukup bagi Luo Chen untuk menempatkan keluarga Xiao dalam daftar yang harus dibunuh. Jika tidak, dengan bom waktu yang berdetak di sisinya, Luo Chen tidak akan bisa meninggalkan Kekaisaran Flowing Cloud dan berkeliling dengan damai. Luo Chen sedang memikirkan rencana masa depannya saat dia berjalan menuju rumah kuno pemahaman Tao. Segera, dia muncul di depan rumah kayu kuno. Rumah kayu itu dikelilingi oleh pantulan langit. Meteor yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, dan sungai bintang jatuh dari kejauhan. Tidak ada yang tahu kemana perginya, tapi itu membuat orang merasa seolah-olah berada di langit berbintang, sangat kecil. Meskipun ini bukan pertama kalinya Luo Chen melihat pemandangan seperti itu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Saat kultivasinya maju, Luo Chen menemukan bahwa sepertinya ada teknik mengejutkan yang tersembunyi di bintang-bintang di sekitarnya. Sayangnya, wilayahnya tidak cukup tinggi. Bahkan jika dia berada di pemahaman alam Tao, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, Luo Chen tidak berencana untuk menggunakan kesempatan berharga ini untuk memahami Dao. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen membuang pikiran yang mengganggu di benaknya dan mendorong pintu rumah kayu itu. Dia melihat 3 batang dupa cendana yang terbakar. Dia tidak tahu sudah berapa lama dupa itu menyala. Seluruh rumah kayu dipenuhi dengan aroma elegan yang membuat pikiran seseorang menjadi jernih. Dan di pembakar dupa di bawah batang dupa, itu tidak diisi dengan abu dupa. Sebaliknya, itu adalah lapisan demi lapisan energi spiritual yang memancarkan batu roh yang mengejutkan.